Halo Quantimates, hari ini kita akan bahas matriks dimulai dari paling awal ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita kenalan nih sama matriks. Matriks itu apa sih? Jadi matriks itu merupakan sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Jadi dua kata ini merupakan keyword yang penting ya kalau kita belajar matriks. Teman-teman mungkin familiar dengan bentuk seperti ini, ada bilangan yang dibungkus dengan kurung siku gitu ya. Ini merupakan matriks. Nah, berkenalan dengan matriks, kita harus tahu dulu nih yang namanya ordo matriks alias ukuran dari matriks. Biasanya kita tuliskan dengan baris kali kolom atau M kali N. Dan sebagai disclaimer, penulisan ukuran matriks itu harus selalu baris kali kolom. Tidak boleh dibalik-balik ya, jadi tidak boleh kolom kali baris gitu ya, nggak boleh. Harus selalu baris kali kolom. Tidak boleh terbalik. Nah, nanti kita akan coba tentukan nih berapa sih ukuran-ukuran dari matriks-matriks yang kakak tulis di bawah gitu ya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama baris itu yang mana sih kak, kolom itu yang mana? Kita lihat ya. Nah, yang ke atas bawah ini namanya adalah kolom. Ya, ada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Sementara dari kiri ke kanan itu namanya adalah baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Teman-teman ingat-ingat resapi jangan sampai kebalik-balik ya, karena kalau kebalik pasti salah. Kalau teman-teman sudah paham tentang kolom itu yang mana, baris yang mana, berarti sekarang kita bisa tentu ini. Matriks A, barisnya berapa nih kira-kira? Coba, barisnya ada satu aja ya. Jadi ukuran dari matriks A ini 1 dikali, nah kolomnya berapa? Kolomnya ada 1, 2, 3. Jadi matriks A berukuran 1 kali 3. Ingat, nggak boleh kebalik-balik ya, harus baris kali kolom. Matriks B sekarang berapa coba? Tentuin dulu barisnya nih. Ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Sementara kolomnya ada 1 dan 2. Jadi matriks P berukuran barisnya 3, kolomnya 2 alias 3 kali 2. Matriks Q, coba teman-teman cobain. Hitung ada berapa kolomnya, ada berapa barisnya. Mulai dari baris dulu ya. Barisnya ada 1 dan 2. Berarti 2 dikali kolomnya 1, 2, 3. Jadi matriks Q berukuran 2 dikali 3. Oke, silakan teman-teman pahami ordo itu apa dan bagaimana, karena ini merupakan dasar yang penting sekali untuk matriks ke depannya. Oke, sekarang kita kenalan sama jenis-jenis matriks. Ada berapa nih, Kak? Banyak ya. Jadi teman-teman bisa dibaca satu persatu, tapi nama-nama matriks ini sebenarnya sudah menggambarkan artinya sendiri. Jadi nggak begitu sulit. Kita mulai dari matriks baris. Simpelnya matriks baris itu merupakan matriks yang punya satu baris doang. Atau kalau kita tulis dalam bentuk ordo, berarti 1 dikali N. Barisnya harus 1, tapi kolomnya bebas, mau berapa aja ya. Misalnya 1 kali 3 nih, kayak yang matriks A ini ya. Barisnya cuma ada 1, sementara kolomnya ada 1, 2, 3. Ini namanya matriks baris, 1 kali 3 ya. Nah, kalau matriks kolom sebaliknya, matriks kolom itu adalah matriks yang cuma punya satu kolom. Sementara barisnya bebas. Jadi kalau kita tulis matriks kolom itu ordonya adalah M dikali 1. Jadi kolomnya cuma boleh 1, sementara barisnya bebas. Mau 3, mau 4, atau berapapun. Gitu ya. Nah, kalau matriks persegi, ya seperti namanya, bentuknya persegi ya, jadi harus persegi. Alias barisnya, jumlah barisnya itu harus sama dengan jumlah kolomnya. Kalau tadi kan baris kali kolom kita tulis sebagai M dikali N ya. Jadi dalam matriks persegi, jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom, atau M harus sama dengan N. Kalau ini matriks 2 kali 2. Boleh juga 3 kali 3. Boleh juga 4 kali 4, dan seterusnya. Sementara sebaliknya, matriks persegi panjang, jumlah barisnya tidak boleh sama dengan jumlah kolom. Karena kan persegi panjang ada panjang, ada lebar ya. Dan mereka panjangnya nggak sama atau lebarnya nggak sama. Kalau di sini berarti berapa nih teman-teman? Baris dan kolomnya. Barisnya ada 1, 2, 3. Sementara kolomnya ada 1, 2. Jadi 3 kali 2. Atau boleh juga barisnya misalnya cuma ada 2 nih Kak. Atau dan kolomnya ada 3. Berarti 2 kali 3 boleh juga. Boleh juga 4 kali 2, boleh juga 2 kali 5. Pokoknya yang penting yang disebut matriks persegi panjang itu kalau barisnya tidak sama dengan kolomnya. Oke,
Lanjut, matriks diagonal. Gampang nih. Matriks yang isinya nol semua kecuali diagonalnya. Kalau teman-teman ingat, persegi diagonalnya kan kayak gini ya. Sama nih, ini matriksnya matriks persegi, dan yang diagonalnya itu yang nggak nol. Sementara lain-lainnya nol. Gampang kan? Yang berikutnya matriks segitiga. Kalau matriks segitiga, di bawah atau di atas diagonalnya, ini kan diagonal ya. Nah, di bawah atau di atas diagonalnya isinya nol. Oke, sementara sisanya ada isinya selain nol. Nah, kalau ini namanya matriks segitiga atas, kalau yang ini segitiga bawah. Ya, jadi patokannya diagonal. Oke, diagonal nih yang tengah-tengah. Oke, kalau matriks nol itu apa sih, Kak? Matriks nol itu matriks yang isinya nol semua. Boleh, biasanya kita tulis dengan matriks O 2 kali 2, berarti matriks yang ukurannya 2 kali 2 dan isinya nol semua. Nol semua ya. Matriks O 3 kali 2 berarti ukurannya 3 kali 2, isinya nol semua. Sementara matriks identitas ini merupakan salah satu jenis matriks yang penting sekali ya untuk kedepannya. Ini biasanya kita lambangkan dengan matriks I dan dia bentuknya selalu persegi. Dua ini melambangkan ukurannya, berarti 2 kali 2. Nah, di sini matriksnya ukurannya 2 kali 2 dan diagonalnya isinya 1, sementara sisanya 0. Kalau matriks I3 gimana, Kak? Berarti ukurannya 3 kali 3, diagonalnya isinya 1, sementara sisanya 0 gitu ya. Lanjut juga gitu, kalau ada I4 berarti ukurannya 4 kali 4, yang diagonalnya berisi 1, sementara sisanya diisi dengan 0 ya. Nah, semoga video pertama ini membantu teman-teman untuk memahami matriks dari awal. Kita lanjut ke video berikutnya. Thanks for watching.